Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali di pembelajaran kimia untuk kelas 11, masih membahas senyawa hidrokarbon. Kemarin pada pertemuan pertama kita membahas kekhasan atom karbon. Sekarang pada pertemuan kedua kita membahas tentang senyawa hidrokarbon alkana, yaitu struktur, tata nama, dan isomernya. Supaya kalian tidak buta, alkana itu apa? Jadi ini gas LPG yang sering kita pakai, itu merupakan komponen utamanya itu adalah propana, yaitu suatu alkana. Kemudian bensin, ini petroleum, itu kita bensin memiliki komponen utama yaitu oktana. Jadi propana, oktana itu merupakan senyawa-senyawa alkana. Alkana pengertiannya adalah senyawa hidrokarbon yang memiliki ikatan rantai karbon tunggal atau disebut juga ikatan jenuh. Ya. Alkana ada yang rantai karbonnya lurus seperti ini contohnya. Kemudian ada alkana rantai bercabang seperti ini contohnya. Bercabang itu maksudnya begini. Ya, tidak lurus seperti ini. Kemudian rumus umum dari senyawa alkana yaitu CnH2n plus 2, di mana N adalah jumlah atom C-nya. Ini, coba kita perhatikan ya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada mengandung atom karbon 6, hidrogennya 3 tambah 3, 6, ada 8, jadi 14. Jadi C6H14. Ini C-nya 6, hanya 2 kali 6, 12 tambah 2 jadi 14. Jadi C6H14. Kemudian ini contohnya juga ya. 1, 2, 3, 4, 6 sama aja ya, 6. Meskipun rantainya bercabang tapi jumlah hidrogennya sama, 3 tambah 3 6 tambah 6 lagi 12, 12 tambah 2 jadi 14. C6H14 semuanya menepati rumus umum CnH2n plus 2 begitu ya. Jadi alkana mempunyai rumus umum CnH2n plus 2. Ada juga alkana rantai siklik. Ini seperti ini. Ya. Siklik seperti itu. Tetapi kalau dilihat dari jumlah jumlah C dan H-nya itu tidak memenuhi rumus umum dari alkana ya. Ini kan C4H8 ya, seperti itu. Deret homolog alkana. Ini jadi alkana itu yang mengandung C-nya 1 itu namanya metana seperti ini. C2H6 namanya etana. C-nya 3 namanya propana. 4 butana, 5 pentana, 6 heksana, 6 heptana, 6 heksana, 7 heptana, 8 oktana, 9 nonana, dan 10 dekana. Ini namanya deret alkana yang dari 1 sampai 10. Nah, kalian harus menghafalkan nama-nama ini ya. Dari mulai metana, etana, propana, butana, pentana, heksana, heptana, oktana, nonana, dan dekana. Karena nanti akan mempengaruhi penamaan senyawa-senyawa
hidrokarbon yang lainnya, terutama etena dan etuna, ya, alkena dan alkuna. Seperti itu. Nanti sama aja, nama-namanya diambil dari ini, ya. Nanti kalau alkena berarti etena, propena, butena, dan sampai dekena. Kalau nanti mempelajari alkuna, nanti berarti etuna, propuna, butuna, pentuna, dan sampai dekuna. Jadi harus hafal metananya. Seperti itu. Nah, kenapa disebut deret homolog? Karena susunan senyawa yang dibuat sedemikian rupa sehingga perbedaan dengan tetangga dekatnya hanya pada jumlah CH2. Jadi dari sini, dari metana ke etana cuma bedanya CH2. Dari etana ke propana cuma bedanya CH2. Seperti itu. Maka disebut deret homolog. Berikutnya adalah aturan penamaan senyawa alkana. Untuk alkana rantai lurus itu cukup mudah. Seperti ini. Kalau C-nya 4, maka diberi nama butana dengan awalan N, yaitu normal butana. Kalau C-nya 5, maka normal pentana. Seperti itu. Nah, bagaimana untuk alkana yang memiliki rantai samping atau rantai bercabang? Maka penamaannya, aturannya adalah seperti ini. Yang pertama adalah rantai terpanjang merupakan rantai utama. Seperti ini. Nah, ini namanya rantai utamanya, terdiri dari 4. Ya. Ini namanya butana, berarti rantai utamanya butana, terdiri dari 4. Kemudian yang kedua, rantai utama itu diberi nomor mulai dari ujung rantai yang memiliki substituen atau cabang. Atau dengan kata lain, cabang mempunyai nomor terkecil. Seperti ini. Ya. Berarti nomornya, rantai utama diberi nomor dari kiri ke kanan. 1, 2, 3, 4. Jangan dari kanan ya. Karena kalau dari kanan nomor cabangnya nanti nomornya 3. 1, 2, 3. Jadi yang benar dari kiri. Seperti ini. Nah, nomornya dari 1, 2, 3, 4. Seperti itu ya. Kemudian yang berikutnya, urutan penulisan nama senyawa alkana. Nah, nama senyawa alkananya adalah nomor cabang, nama cabang, dan nama alkana rantai utama. Misalnya seperti ini yang tadi, ini nomor cabangnya adalah nomor 2 karena metil berada pada nomor 2. Ini nama cabangnya metil. Ya. Kemudian nama alkana rantai utamanya adalah butana. Berarti namanya 2-metil butana. Seperti itu. Kemudian, jika alkana memiliki cabang yang sama lebih dari 1, maka nama cabang digabung menjadi 1 dan diberi awalan di, kalau jumlahnya 2, tri 3, tetra 4. Sama seperti ini. Nah, ini ada rantai utamanya 5, berarti pentana. Kemudian ada metil. Ini juga ada metil. Ada 2 metil di nomor 2. Berarti namanya nomor cabang dulu 2,2 dimetil pentana. Ya, 2,2 dimetil pentana. Kemudian, jika alkana memiliki cabang yang berbeda, maka penulisan nama cabang diurutkan berdasarkan urutan abjad. Nah, ini ada pentana, ada 5, kemudian ada metil di nomor 2, kemudian ada, nah ini namanya bromo, ya, dari unsur bromium, namanya bromo, cabang, ya. Jadi bromonya ada pada nomor 3. Berarti yang ditulis adalah
B dulu ya, bromo, kemudian metil. Jadi namanya 3 metil, 3 bromo 2 metil pentana. Seperti itu. Kemudian beberapa contoh penamaan senyawa alkana seperti ini ya. Rantai utama itu nggak harus lurus ya, syaratnya adalah paling panjang, jadi boleh seperti ini. Ini cabangnya namanya metil, berarti metil pada nomor 3. Ini rantai utamanya 5, berarti pentana, jadi namanya 3 metil pentana. Kemudian ini ya, ada 5 berarti pentana, rantai panjangnya, rantai utamanya. Ada metil pada nomor 2 dan nomor 3, namanya 2,3 dimetil pentana. Yang berikutnya, nah ini rantai utama juga bisa seperti ini ya, jadi nggak harus lurus, yang penting paling panjang. Kemudian ada metil sebanyak 4 ya, nomornya nomor 2 ada 2, nomor 4 ada 2, jadi namanya 2,2,4,4 tetrametil heksana. Nah seperti itu. Kemudian ini ada rantai utamanya 6 heksana, kemudian ada metil nomor 2 dan 4, dan ada etil nomor 3. Maka namanya 2 etil dulu, berarti 3 etil 2,4 dimetil heksana. 3 etil 2,4 dimetil heksana. Ini nama-nama cabangnya, bisa kalian perhatikan di sini nama-nama cabangnya ya, untuk cabang. Kemudian yang terakhir adalah tentang isomer. Apa itu isomer? Bahwa isomer adalah peristiwa di mana suatu senyawa karbon mempunyai rumus molekul sama tetapi mempunyai rumus struktur yang berbeda. Contohnya seperti ini. Untuk C-nya ada 4, butana, itu bisa digambarkan seperti ini, namanya normal butana, strukturnya seperti ini. Kemudian bisa digambarkan dengan struktur seperti ini ya, itu namanya 2 metil propana. Jadi kedua senyawa di atas ini mempunyai rumus molekul sama, yaitu C4H10 ya, atau C4H10 mempunyai 2 isomer. Berikutnya ini pentana ya, normal pentana bisa digambarkan dengan struktur seperti ini, namanya 2 metil butana. Kemudian bisa digambarkan seperti ini ya, namanya 2,2 dimetil propana ya. Jadi pentana dengan C5H12 bisa digambarkan dengan 3 struktur atau mempunyai 3 isomer seperti itu. Nah, kalian bisa coba menggambarkan isomer dari C6H14 atau heksana. Coba digambar berapa jumlah isomernya. Mungkin hanya itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.